Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shiyam, kajian fikih tentang puasa. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Lughatan mutlaqul imsaki. Secara lughah, secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Syar'an al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Secara syariat, secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat niat yang khusus. Jadi puasa itu bukan cuma menahan sesuatu yang membatalkan, tapi ada niat yang khusus juga. Itu dari segi syariat atau dari segi istilah. Dalilnya al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Dalil puasa, dasarnya diwajibkan puasa itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian waktu fardhihi. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan syariat? Mulai kapan? Furida fis sanati tsaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat Islam di tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban. Itu diwajibkan sudah pada tahun kedua Hijriyah. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat kullaha nawaqisu ay tis'atan wa ishrina yauman illa wahidan fakamil. Semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah berpuasa 9 kali Ramadan. Jadi Nabi 9 kali Ramadan itu berpuasa. Artinya Nabi menemui diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan itu selama 9 kali. Artinya 9 tahun. Di setiap Ramadan tersebut jumlahnya Nabi berpuasa yaitu 29 hari saja. Kecuali 1 bulan Ramadan yang berjumlah 1 hari. Yang berjumlah 30 hari. Jadi setiap bulan Hijriyah itu tanggalnya hanya 29 minimal. Maksimalnya adalah 30 hari. Jadi tidak ada 28, tidak ada. Kalaunya Masehi itu ada 28. Kalaunya Hijriyah tidak ada 28.
minimal adalah 29, maksimal 30, 31 tidak ada. Bulan Hijriyah itu. Kemudian lagi adapun keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah pahalanya puasa tersebut ditentukan khusus oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kudusinya, yaitu kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sab'i mi'ati dhi'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi. Rawahul Imam Malik wal Bukhari. Setiap kebaikan akan diberi balasan 10 kali lipatnya. Jadi setiap apapun kebaikan, amalan kebaikan kita itu dilipat gandakan 10 dan dapat terus bertambah hingga sampai 700 kali lipat. Kecuali apa? Kecuali puasa. Maka ia sejatinya puasa itu adalah untukku, untuk Allah. Karena puasa itu yang hanya tahu diri kita itu puasa, hanya diri kita dengan Allah. Yang lain itu bisa kita pura-pura kalau kita tidak puasa. Dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah, memberikan ganjarannya. Jadi ganjaran puasa itu hanya Allah lah yang tahu ganjarannya itu. Kemudian lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallah fariha bisyami. Yaitu yang pertama saat ia berbuka, ia akan gembira dengan makanan tersebut. Dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah di yaumil hisab nanti. Orang tersebut gembira dengan pahala puasanya, yaitu Allah membalas pahala puasa orang tersebut. Dan kemudian lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa, yaitu man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari. Barang siapa, kata Nabi, berpuasa Ramadan hanya karena iman, keyakinan dan pengharapan tulus, yaitu ikhlas karena Allah, maka orang tersebut akan diampuni segala dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian lagi keutamaan puasa Ramadan. Salah satunya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Rawahu Al-Imam Ahmad. Puasa itu adalah perisai dari maksiat dan benteng yang kokoh dari api neraka. Artinya itu kita dengan puasa nantinya akan membentengi kita daripada api neraka. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan puasa Ramadan. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, puasa itu ada 3 tingkatan. Imam Ghazali berkata puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa itu levelnya orang awam. Apa itu? Yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum,
seperti lagi muntah dengan sengaja dan yang lain sebagainya, seperti lagi kemasukan sesuatu daripada rongga yang terbuka, daripada lubang yang terbuka di anggota tubuh. Nah, itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Itu adalah level yang awam, level bawah. Kemudian yang kedua adalah puasa level khawas. Level yang kedua yaitu menahan diri dari maksiat. Menahan diri dari maksiatnya. Menahan diri dari maksiat. Segala hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Seperti memandang dengan syahwat, seperti menggibah, berdusta, seperti juga lagi sumpah palsu, seperti lagi menggunjing orang, dan yang lain sebagainya. Sesuatu daripada maksiat tersebut. Itu kalaunya kita mengerjakan sesuatu maksiat, berarti kita ke level awam. Jadinya tidak ke level khawas. Terus yang terakhir adalah, yang ketiga adalah level khawasul khawas. Level khawasul khawas ini menahan diri dari memikirkan hal selain Allah, yaitu ibadah. Orang itu semata-mata siang dan malamnya itu adalah ibadah. Tidak ada sesuatu yang mubah, tidak ada mengerjakan sesuatu yang makruh. Itu adalah puasanya level khawasul khawas. Dan juga menahan diri dari memikirkan hal selain Allah. Hal-hal yang memikirkan tidak ingat daripada Allah. Itu level yang khawasul khawas itu. Kalaunya kita ke level khawasul khawas, luar biasa gitu.